Pisah dari Malaysia, Sabah dan Sarawak gugat Inggris dan lapor PBB. Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh politik di negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak menggugat British atau Inggris dan melapor United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menggugat British karena memfasilitasi Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963 atau Malaysia Agreement 1963. Lapor United Nations karena MA 1963 adalah ilegal, menipu masyarakat di Sabah dan Sarawak. Tulis siaran pers bersama Dominic Yu, Robert Pei, Daniel John Jambun dan Peter John Jawan Minggu siang. Presiden Sabah Dominic NG, Presiden SS Rans Robert Pei dan Borneo Black-in Presiden Yayasan Malaysia Daniel John Jambun dan lembaga swadaya masyarakat lainnya mengeluarkan pernyataan bersama dalam menanggapi Menteri di Departemen Perdana Menteri atau Parlemen dan Hukum. Pernyataan Datuk Seri Wan Junaidi bahwa pemulihan HMA 63 membutuhkan latihan keterlibatan yang ekstensif dengan pemangku kepentingan utama yaitu anggota parlemen serta rakyat. Peter John Jaban mengingatkan jika sejumlah dokumen fakta tidak dihiraukan pemerintah federal, maka langkah referendum memisahkan diri dari Federasi Malaysia harus dilakukan masyarakat di negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak. Tahun 1946 delegasi Sabah dan Sarawak pernah menemui Presiden Indonesia Soekarno di Vietnam, meminta supaya dua wilayah itu di Pulau Borneo bergabung dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi Presiden Indonesia Soekarno menolak permintaan Sabah dan Sarawak karena bagi Indonesia dua wilayah itu harus menjadi dua negara berdiri sendiri. Dengan dalih membendung kekuatan komunis di Asia Tenggara, Inggris dan didukung Amerika Serikat, kemudian menghasut Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia tahun 1963. Sikap sepihak Inggris dan Amerika Serikat membuat Presiden Indonesia Soekarno marah sehingga pecah konfrontasi Indonesia-Malaysia 1964 sampai 1966. Indonesia dan Malaysia berdamai di Jakarta 11 Agustus 1966 setelah Central Intelligence Agency Amerika Serikat atau CIA memanfaatkan konflik internal di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sehingga muncul gerakan 30 September atau G30S 1965. G30S 1965 membuat dukungan TNI AD kepada Presiden Indonesia Soekarno melemah dan Soekarno mengundurkan diri pada 12 Maret 1967 dan Letnan Jenderal TNI Soeharto menjadi Presiden Indonesia 1 Juli 1967 sampai 21 Mei 1998. Dominico Robert Pei, Daniel John Jambun dan Peter John Jaban dalam siaran pers Minggu siang mengutip laporan bahwa Menteri akan mempertimbangkan untuk mengubah beberapa ketentuan hukum penting dalam Perjanjian Malaysia 1963 untuk mengembalikan hak-hak masyarakat di Sabah dan Sarawak sepakatan setelah bergabung dengan Malaysia. Lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa ini mungkin salah pelaporan karena pada 6 Oktober 2021, Menteri dilaporkan berbeda dalam apa yang tampaknya merupakan koreksi dari laporan sebelumnya. Dinyatakan bahwa rancangan undang-undang untuk mengubah federal konstitusi untuk membawa ketentuan yang relevan sejalan dengan Perjanjian Malaysia 1963 diharapkan dapat diajukan di parlemen sebelum akhir bulan. Menteri Departemen Perdana Menteri, kata Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pada tanggal 8 Oktober 2018, Menteri dilaporkan sebagai menyatakan bahwa perlu untuk mengubah tidak hanya pasal 1 dan 2, tetapi semua bagian dari konstitusi federal yang mungkin bertentangan dengan Perjanjian Malaysia 1963. Lembaga swadaya masyarakat dalam menanggapi laporan tersebut meminta Menteri untuk segera mempublikasikan laporan MA63. Lembaga swadaya masyarakat menyambut baik pendekatan baru untuk berkonsultasi dengan rakyat. Konsultasi tidak akan ada artinya tanpa laporan MA63 dirilis kepada mereka dan diragukan apakah akan ada waktu yang cukup sejak Menteri mengatakan rancangan undang-undang akan diajukan pada 26 Oktober 2021. Oleh karena itu, setiap pembacaan rancangan undang-undang harus ditunda sambil menunggu penyelesaian konsultasi luas. Selanjutnya, mereka percaya bahwa bertentangan dengan apa yang Menteri di Departemen Perdana Menteri Sabah dan Sarawak urusan. Datuk Seri Maximus Johnny T. Ongkili mengatakan adalah urusan internal Malaysia untuk memiliki kewajiban perjanjian untuk menyampaikan laporan tentang MA63 kepada PBB dan juga kepada pemerintah Inggris yang telah mempertahankan melanjutkan minat dalam kemajuan Sabah dan Sarawak di Malaysia karena mereka terlibat dalam kolonisasi. Kewajiban perjanjian ini muncul dari kesepakatan Manila Accord 1963 yang disepakati oleh Malayan pemerintah bahwa transfer Inggris dari Borneo Utara dan Sarawak ke Federasi Malaya dilakukan tergantung pada hasil penilaian PBB pra-Malaysia atas keinginan rakyat mereka. Setelah penilaian, PBB telah mengesahkan Malaysia yang didirikan berdasarkan MA63 dan tunduk pada tinjauan MA63 yang dibuat pada tahun 1973. Ini berarti bahwa PBB memiliki minat yang terus-menerus pada bagaimana dekolonisasi berhasil
Namun tinjauan itu ditinggalkan oleh pemerintah federal karena lemahnya alasan menyangkal hak rakyat dan PBB untuk memeriksa kembali keanggotaan mereka yang berkelanjutan dalam federasi. Oleh karena itu mereka sekarang sepenuhnya berhak untuk mengetahui apa yang dikatakan laporan tersebut, terutama ketika ada banyak pelanggaran mendasar MA63 dengan perubahan persyaratan dasar dan kegagalan untuk menerapkan perjanjian dengan setia dan bahwa Malaysia terbukti gagal total dan tidak menguntungkan kedua negara bagian Sarawak dan Sabah. Dalam hubungannya dengan seperti tinjauan ulang pertanyaan tentang penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Sabah dan Sarawak harus dibuka kembali setelah putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Pulau Chagos. Para pemimpin lembaga swadaya masyarakat mengatakan bahwa sudah selayaknya pemerintah juga berkonsultasi dan mencari aspirasi rakyat secara penuh mandat dan seharusnya tidak hanya menjadi latihan token. Mereka mengingatkan bahwa lembaga swadaya masyarakat dan partai politik juga harus dimasukkan karena mereka adalah kelompok yang berkepentingan warga negara dengan kedudukan hukum dan setiap hak untuk dikonsultasikan tentang masalah MA63. Mereka juga merupakan pemangku kepentingan utama mewakili bagian penting dari populasi. Banyak orang Sabah dan Sarawak bertahan lebih dari 58 tahun rasa sakit dan penderitaan yang mengambil tindakan dan peluang yang timbul dari pengabaian kelalaian federal dari negara bagian dan kegagalan untuk mematuhi dengan iktikad baik dan menerapkan MA63 secara adil. Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh politik di negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak menggugat British atau Inggris dan melapor United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menggugat British karena memfasilitasi Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963 atau Malaysia Agreement 1963. Lapor United Nations karena MA 1963 adalah ilegal. Menipu masyarakat di Sabah dan Sarawak. Tulis siaran pers bersama Dominic Q, Robert Pay, Daniel John Jambun dan Peter Chuan Cawan Minggu siang 10 Oktober 2021. Presiden Sabah Dominic NG, Presiden SS Rans Robert P. dan Borneo Black-in Presiden Yayasan Malaysia Daniel John Jambun dan lembaga swadaya masyarakat lainnya mengeluarkan pernyataan bersama dalam menanggapi Menteri di Departemen Perdana Menteri atau Parlemen dan Hukum. Pernyataan Datuk Seri Wan Junaidi bahwa pemulihan HMA 63 membutuhkan latihan keterlibatan yang ekstensif dengan pemangku kepentingan utama yaitu anggota parlemen serta rakyat. Peter John Jaban mengingatkan jika sejumlah dokumen fakta tidak dihiraukan pemerintah federal, maka langkah referendum memisahkan diri dari Federasi Malaysia harus dilakukan masyarakat di negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak. Tahun 1946 delegasi Sabah dan Sarawak pernah menemui Presiden Indonesia Soekarno di Vietnam, meminta supaya dua wilayah itu di Pulau Borneo bergabung dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi Presiden Indonesia Soekarno menolak permintaan Sabah dan Sarawak karena bagi Indonesia dua wilayah itu harus menjadi dua negara berdiri sendiri. Dengan dalih membendung kekuatan komunis di Asia Tenggara, Inggris dan didukung Amerika Serikat, kemudian menghasut Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia tahun 1963. Sikap sepihak Inggris dan Amerika Serikat membuat Presiden Indonesia Soekarno marah sehingga pecah konfrontasi Indonesia-Malaysia 1964 sampai 1966. Indonesia dan Malaysia berdamai di Jakarta 11 Agustus 1966 setelah Central Intelligence Agency Amerika Serikat atau CIA memanfaatkan konflik internal di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sehingga muncul gerakan 30 September atau G30S 1965. G30S 1965 membuat dukungan TNI AD kepada Presiden Indonesia Soekarno melemah.